Hi everyone, welcome to Ad America, the US Embassy's American Center, with me, Andrea Oriel, as your e-guide for today. Today we will be having study pods where we are going to have some chit chats with our Education USA advisors about pursuing your education in the United States. And our episode for today is Study Pods Secure Funding for Your Studies. So without further ado, I would like to introduce you to our Education USA advisors. We have Kak Muhammad Iqbal, Kak Santika Salim, Kak Caroline Darmanto, and Kak Mila Tupono. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, I think this is gonna be my first time standing here. I don't know. Is it my first time? Should be your Okay. second I don't time. think so. This is gonna be okay. So I'm so happy today because this is gonna be ini pertama kali kita Jakarta Advisor ngobrol-ngobrol santai. Benar nggak sih? Benar That ya. is true, Itu one yeah. stage, one screen. One stage, Yes. yeah. One First screen one. ya. Jadi nanti we're gonna have a lot of discussions, especially about the topic that we're gonna cover today is about the securing funding for study in the United States. Nah, pastinya banyak sekali teman-teman questions regarding ini ya funding ya. Apalagi kalau kita belajar ke Amerika Serikat, I believe you need information yang lengkap nih, khususnya informasi tentang apakah itu ada beasiswa, apakah itu ada opsi-opsi selain beasiswa atau apapun. So we're gonna talk about that, but especially today we're gonna share our experience karena kita masing-masing ini kita punya advice ini. Jadi aku sebagai Education USA yang base yang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, I have my own advice. I have a lot of questions about beasiswa di US itu seperti apa aja sih opsi-opsinya. And also Santika, she has her own advice pastinya ya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sih membantu orang-orang, khususnya memberikan informasi tentang funding in the United States. Alright? Okay. Okay, so I think before that, I'm gonna ask each of you. Okay, Santika, you are advisor. Okay, based in. So I am virtually, remotely based, Okay. partly in the U.S. Embassy with Mas Iqbal, Yeah. previously in At America, if you're not new here. So I'm basically floating. I have a lot of virtual schedule available in the Calendly for everyone, and also started doing in person for the My America Jakarta. So if you're interested, you can try to stay tuned in our social media and it will be posted there. Right. Okay. Jadi sebenarnya Santika itu is my partner in crime in the embassy. Jadi kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bareng di sana di embassy. Okay. Yeah. You partner in Partner goodness. in advising. Advising. Okay. So I'm based in the embassy juga. Dan I cover a lot of advising in the embassy, khususnya kalau teman-teman yang ingin ngobrol khusus dengan saya, yang ingin datang di embassy, itu bakalan dengan saya. Nah kalau si Caroline sendiri based in the Air America, Yep. jadi banyak sekali juga ngebantuin teman-teman yang ingin sekolah ke US, Betul. questions about the scholarship, Yes. funding, stuff like that. Ya, jadi kalau misalkan aku dan Mei kita based di At Amerika, jadi mungkin kalau nanti teman-teman semua mau bikin appointments, bedanya di Calendly Education USA Indonesia itu kita tidak seperti advisor lain yang ada bikin appointment dengan Iqbal, bikin appointment dengan Santika gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bikin appointment itu dengan At Amerika, nanti ketemunya antara dengan aku atau dengan Mei karena kita tuh buka setiap hari Senin sampai Minggu gitu. So either one of us will be available here. So gitu. if people want to come and meet with you, is that possible? Is that through Calendly atau bisa langsung aja? Sebetulnya bisa langsung, tapi Oke. we don't recommend that. Gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan udah terlanjur ada appointments nih dengan beberapa orang dan si advice yang datang walk-ins ini nggak ke depan waktunya yang pas, mau nggak mau dia harus nunggu kan sampai kosong. Ya. Nah jadi kalau misalkan ternyata butuhnya buru-buru dan harus nunggu 1 jam 2 jam kan kasihan. So we highly encourage untuk bikin appointments walaupun sebetulnya bisa walk-in gitu. Okay, so it's the same thing. Mei juga ngebantuin banyak ya. Yes, betul. Jadi emang paling aman emang harus booking appointment dulu sih kalau mau ketemu sama advisors here, anywhere basically. Gitu. Dan bisa ngobrolin apa aja. Oke, unlike Air America, kalau My America Jakarta, saya based di embassy dan ada satu space namanya itu My America Jakarta. Itu adalah
simpelnya itu seperti library sebenarnya. Jadi saya base di sana. Jadi kalau teman-teman ingin datang, you have to make an appointment a day before. Jadi itu mungkin agak sedikit, aduh kayaknya agak malas atau gimana kali ya. Nah kalau seperti itu case-nya, you have to go virtually. That's it. Itu paling gampang. Nanti tinggal you're gonna choose one of our advisors. Apakah itu saya, apakah itu Santika, apakah itu Caroline, apakah May. Nanti you're gonna choose one of those, and then boom, and then yeah, meet and talk. Bring your problems, and they're gonna solve it, right? Yes. Udah nggak sih? We We're gonna try. try. All right. We will We'll try. We'll give the Okay. advice. Try. We'll Okay. do our best. And everything's for free, by the way. if Everything you're for free. That's new nice. here. That Yes. is Yeah. what people looking for. It is all about free. Tapi pastinya kita dedikasi dong, ya nggak? Ya Meskipun dong. free, kita We are akan free, but terdedikasi. we are not cheap. Yeah. Exactly. I Okay, like so that. in the next 1 hour, we're gonna have a lot of questions regarding about topic that I've mentioned before about the securing funding ya. Karena the nitty-gritty things about study in US adalah about funding. Jadi kalau misalnya belajar ke sana, terus fundingnya dari mana? Oke, we're gonna talk about that. Nah, mungkin aku pengen nanya-nanya dulu nih ke kalian. Banyak nggak sih pertanyaan-pertanyaan tentang funding? Dan biasanya, misalnya tentang scholarship nih. Karena aku experience my advisee, they ask a lot of questions about, karena orang Indonesia sendiri itu banyak sekali, ya mereka juga ini ya, akan mencari beasiswa sekali gitu, instead of just they on self-funding. So, beasiswa apa sih sebenarnya yang mereka cari ini dari advisee kalian? Okay, so I'll start with, as you know and I know, pas kita outreach ke kampus-kampus, ke sekolah, itu top questions, one of the top questions, the most FAQ, frequently asked questions itu ya scholarshipnya apa? Scholarshipnya apa? Karena we all know affording studying in the US itu mahal sekali, dan tentunya kalau ada scholarship, especially yang full, kenapa enggak gitu kan ya. Dan kita tahu sekarang LPDP itu makin banyak jenisnya, makin banyak kategorinya. So of course you have more chance. Terus ada juga Fulbright yang dari US government. So those are like the top 2 for full funding scholarship. Tapi banyak jenis lain ya. Maksudnya dalam skema funding nggak cuma scholarship, tapi ada juga yang namanya assistantship. Nanti kita bisa bahas lagi. But yeah, we do receive a lot of questions. What are your scholarship opportunities and options? Intinya memang harus rajin-rajin buat explore setelah kamu mendapatkan info dari kita. Oh iya, kamu coba check out LPDP, coba check out Fulbright, coba check out ini dan itu. And that's it. Itu bolanya udah di tangan kamu. Kalau kamunya berhenti di situ, of course you won't get the next step, right? So, how about Okay, you guys? so Sama sih, that's one of the most popular questions that we get here, which makes sense ya kan, karena sekolah ke US itu it's not cheap. We earn in rupiah, we spend in dollars. Okay. That's well, I that's think really a lot of high. people even go by the self-funded, right? So, Exactly. But yeah, but it makes sense that people are questioning about scholarships gitu. Gimana cara dapatnya, opsinya apa aja. So ya untuk S2 benar, kita juga selalu rekomendasi kayak LPDP Fulbright if you want the fully funded. Kalau misalkan nggak mau dua itu ya, well, maybe ask the company that you work for. Kalau mereka punya scholarship program ya mungkin bisa dicoba juga. Other than that, kayak tadi ada assistantship yang mungkin nanti akan kita bahas lebih jauh, atau mungkin scholarship dari kampus-kampusnya sendiri yang nanti kita explore lebih jauh juga. But I think it's the most popular question karena again US is a very very interesting place to go to, a very popular destination. Tapi at the same time, financially for a lot of people it's quite difficult to access gitu. Jadi yeah, I agree. Itu salah satu yang paling populer juga. Ya. Okay. So, apakah teman-teman advisor, karena aku pengalamanku sendiri, yes, they ask scholarship pastinya. The option is about the government scholarship is only about the LPDP or Fulbright itu tadi. Apakah teman-teman advisor ini membantu sejauh, ini mau ngelamar beasiswa LPDP, ngebantuin sampai sejauh itu nggak sih? Atau memang, so go ahead. I would say, okay, continue. Okay, so you help to get that scholarship, or you just help for studying in the US? Okay, I will say it's case by case. Mhm. If I meet an advisee that clearly show full interest, passion to go to US, dan memang menunjukkan dia itu mau apply-nya semuanya opsi LPDP-nya untuk ke US,
Dan setelah beberapa kali mungkin ngobrol, dia tuh misalnya udah siapin nih application buat ke US University, udah ada essay-nya, udah ada draftnya, dan dia lagi mau applying LPDP, dia mau coba consult on the LPDP's essay or any questions about it, I will try my best to help. Wow. Yes. Karena Wow. kan kita tujuannya memang Education USA is to help anyone who wants to study to the US. Jadi kalau Okay. memang it aligns with that, then I don't have any problem Okay. with helping that. So you only have the student who want to apply LPDP, at the same time they want to apply to the US Yes. University. Tapi kalau nggak ke Syaratnya US, itu. berarti kamu nggak Nggak akan bisa ngebantuin. dong. Kan Education USA, Kak. Oke, Caroline atau May juga bakalan ngebantuin, atau banyak nggak sih yang datang dengan package kayak seperti itu gitu. Jadi kayak, Mas aku pingin, I want to apply LPDP, and then university in the US at the same time. Atau kalau my case, I don't think I'm gonna go through helping LPDP, but I'm just helping for US, for the school in the US gitu. Because I don't think that's, I don't know. Ya, It's, jadi I think it's depend by on case-nya case by karena case. Okay. dia tuh udah ceritanya udah daftar nih, mau mendaftar ke US Universities atau udah daftar dan memang pilihannya buat LPDP itu semuanya US Universities. Jadi memang lumayan langka sih ya. Paling setahun 2 apa 3 Okay. advisee yang bisa menunjukkan itu. I have to agree with Santika sih. Kalau seandainya si advisee ini datang, and I know for sure mereka cuma mau daftar ke US karena dia udah recurring advisee ya. Atau I look at the application dan semua pilihannya emang ke US. Atau the other option adalah mereka udah punya LOA dari US University. Gitu, karena kan it's possible for LPDP. Jadi mereka udah punya LOA dari US University, terus sekarang mau daftar LPDP. So we can help with, kayak CV-nya kita liatin Okay. harus kayak gimana, essay-nya kira-kira seperti apa. Walaupun maybe we're not the best people to evaluate LPDP ini ya, essay sebetulnya, tapi at least we can At have least just they go get one screening from us gitu ya. at least oke apa enggak, maksudnya flow-nya udah enak atau belum gitu, it makes sense or not gitu. Tapi it's rare karena biasanya kalau yang mau mendaftar LPDP kan, oh ya saya juga mau daftar ke UK, mau daftar ke Australia. Oke, dan Exactly. kalau udah kayak gitu, I cannot help Okay. you with that gitu. Karena I don't know which one yang akan dipilih kan nanti university-nya. Oke, Gitu. kalau misalnya May tadi LPDP, kalau yang Fulbright banyak nggak sih yang datang dengan package Fulbright? Oke, I want to apply Fulbright, and then I want to study I want to apply to US University. Banyak sih nggak datang? Ya kalau Datang. Fulbright kan pasti larinya emang ke US Ke US Universities ya, kan. Jadi oke. memang nggak, no more questions. Cuman kadang tuh masih harus diyakinkan. Oh kayak gini, biasanya datang kita tanya mau di US tuh kenapa sih? Oke. Kenapa harus ke US? Atau sekolahnya udah ada kepikiran belum? Karena kadang mereka kan mau daftar Fulbright tapi udah punya banyak pilihan kampus yang Oke. macam-macam gitu. Jadi di screening dulu juga gitu. Sebenarnya kalau yang kalau LPDP sendiri itu similar nggak sih, kayak kita pasti saranin mereka kan untuk ngobrol dulu sama kita instead of kayak langsung bacain CV atau bacain essay. Jadi kayak kita harus tahu dulu sih bener-bener nih anak mau ke US, kenapa harus ke US, which Okay. schools, kayak gitu sih. So if people go with the questions like, okay, which one's better? Scholarship, LPDP, atau Fulbright? How do you answer that question? That's the Aku same. balikin. Aku balikin ke advisees. Ya, tapi ya sebenarnya at the end of the day it's the same full scholarship, cuman beda di di sistem sih kalau aku selalu jelasinnya. Jadi kalau memang Fulbright, kamu fokus ke Fulbright application itself, dan nanti Kak Iqbal sama Kak May bisa sharing because both of you are Fulbrighter. Terus kalau LPDP itu kalau memang kamu tuh tujuan universitasnya yang memang kayak rankingnya lebih top gitu. And it's already on the list for LPDP. Jadi kamu nggak usah kayak try to convince them that this school is good, their program is great, that's why I want to go there. Nah itu kebalik kalau Fulbright kan agak begitu ya, because it has to be US, but then you have to take a risk di mana nanti sekolahnya itu akan based on recommendationnya mereka juga kalau kamu udah dapat Fulbright. Makanya aku selalu bilang if you want to apply for either LPDP atau Fulbright, you need to know the risk masing-masingnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak LPDP, nanti kalau belum dapat terus udah kan timelinenya agak beda ya gitu. Jadi masing-masing ada resikonya sih. I think it's good to look at plus and minusnya ya juga ya. ya, Maksudnya betul. plusnya apa? Oke, May, you want to say something? Iya kayak pros and cons-nya juga harus tahu. Kadang mereka kayak
asal aja gitu kayak mau Fulbright tapi udah spesifik sekolahnya kayak harus Ivies yang tinggi sekali yang oke, I mean kayak anugerah Tuhan aja gak sih kalau bisa. Terus abis itu kayak tapi nanti sisanya gimana? Iya. That's a lot of Benar, that's benar. a question that we get a Juga. lot Benar, gitu kayak saya mau daftar Columbia tapi nanti sisa fundingnya Dari dapetnya mana? gimana? Iya, That's gitu. bisa yeah, nggak karena gitu. ya kalau kita ngomong Fulbright memang is not like as in terms of the fundingnya itu is not as much as the LPDP ya. Kalau LPDP itu bisa sampai they even give for the top university, tapi kalau Yes. Fulbright itu memang fundingnya itu memang sangat terbatas Betul. gitu. Dan memang kita sarankan buat teman-teman kalau if you want to know more about the Fulbright things bisa nanti ikut karena kita juga banyak event-event dengan Fulbright juga ya. Yes. Terus nanti kita akan ngundang teman-teman dari Fulbright juga, answer all the questions you have about, misalnya seperti tadi nih kayak shortfall nih misalnya ya nggak sih? Jadi kayak oke, aku keterima di Columbia, tapi is it possible misalnya aku untuk ambil Fulbright atau gimana nih? So that question might be answered by the team of Fulbrightnya sendiri. Tapi memang banyak juga yang Banyak ya. case seperti itu ya. Jadi kalau in the past looking at advices dan Fulbrighter yang ke sekolah yang memang di atas budgetnya Fulbright, itu memang mereka kebetulan mungkin bisa mendapatkan skema yang namanya co-funding. Jadi ada scholarship tambahan dari sekolahnya dan memang pada saat itu ada ya. Jadi seperti ini tuh nggak bisa kita guarantee, nggak bisa kita pastikan karena first of all kita Education USA, walaupun yes Fulbright is also US institution and everything, we are not in the same kita bukan decision makernya buat Fulbright, sama juga LPDP. Jadi and Education USA do not have scholarship so far now. Jadi kalau one of the top question juga ya Kak, kalau orang datang ke kita itu, oh ini scholarship ya, gitu. Iya, Kayak, benar. kita bukan Benar. scholarship granter Benar, oke. atau kita nggak punya award scholarship, tapi kita membantu kalian. Kalau kalian mau ke US, kita membantu kalian untuk kasih tahu kalian infonya, terus kalian jalannya bisa kayak gimana. Okay, cool. So I think I have one more questions about LPDP and Fulbright. So before we go into another questions, so saya sendiri itu pernah mendapatkan satu FIC. That person, I think I know that she got a 2 scholarship at the same time. Okay, LPDP and Fulbright. Okay, which one do you guys the sexiest scholarship ever? Atau gimana sih teman-teman memberikan informasi? Oke, kamu harus pilih ini, kayak ini kurang atau gimana? So how do you convince that person? Karena dia butuh saran dong, pasti nggak sih? Oke, Mas, aku keterima ini, terus yang mana sih yang which one that I have to go? Seperti itu. Ada nggak sih? Tujuan, iya banyak. Bahkan kemarin juga ada yang banyak kayak, oh ya ini saya udah dapet dua-duanya. Wow, Dan oke. di Fulbright itu kan ditanya Iya, kan benar. kayak apakah sedang mendaftar ke scholarship lain atau enggak gitu. And they have to be truthful about it. Nah jadi kita selalu bilang kayak, kamu tujuannya itu mau sekolahnya kemana? Benar. If it's Stanford, then maybe go with LPDP Okay. gitu. Tapi kalau misalkan kayak, oh ya ternyata tujuannya adalah maybe kayak Kentucky State gitu. Then you go with Fulbright gitu loh. Karena kan walaupun dua-duanya ini just as prestigious, as difficult to get in juga, tapi profilnya agak sedikit berbeda gitu. So jadi si advice-nya sendiri juga kurang lebih udah harus tahu gitu. Dia itu tujuan akhirnya mau sekolahnya di Exactly. mana gitu. Okay. In my case, yes, I agree with Kak Olin. Di sini kita ngelihat prioritasnya. Jadi kalau memang prioritas dia ke sekolah yang University A, which is not under the budget that's aligning with Fulbright, dan Fulbrightnya juga habis ngecek Fulbrightnya udah bantuin lihat apakah bisa co-funding apa enggak, ternyata kurang bisa. Dan kalau prioritasnya dia itu untuk attend sekolah itu, ya tentunya pilihnya LPDP. Tapi ada di beberapa kasus juga orang-orang itu lebih align value-nya sama Fulbright gitu. Exactly. Because Exactly. it's just if you look at the history of Fulbright di US itu banyak kayak mantan presidennya itu ada yang lulusan dari Fulbright. So the prestigious the sense of prestigious and the pride itself itu udah beda. Jadi kalau memang nggak punya strong preference to go to certain brand of university in the States, then Fulbright is the right place for you. That's what I always say. Dan I agree. selalu
mundur baik-baik. Jadi kalau daftar Fulbright itu kan memang dikasih kesempatan ya untuk mengundurkan diri. Misalnya kalau kamu daftar 2 LPDP sama Fulbright, dua-duanya proceed nih gitu kan. Kamu dipanggil buat interview dua-duanya. Nah, nanti misalnya habis interview, dua-duanya udah interview, terus kamu udah dapat nih salah satunya. Nah, kamu bisa mundur baik-baik di yang salah satunya lagi. And vice versa. Kalau misalnya pokoknya selalu dikasih kesempatan buat mundur baik-baik. So to avoid you being blacklisted as in even to enter like US, mendingan we do Or it in even a to pay the very penalty. Exactly. Oh, Yeah, there's a benar-benar. penalty. There's a Oh, penalty, there you yeah. go. Oke. Bisa nggak sih satu scholarship itu dikasih ke orang gitu kali ya? Jangan Exactly. dapatnya dua-dua. Yeah. Ya, kita Ya, juga sebenarnya mau ya. tujuannya itu Benar kan, nih. tujuannya kan itu Tujuannya satu seperti itu. mundur berarti kan ya mungkin Yang lain alternatnya dapat. bisa naik. Iya, Oke. and it's being ethical. Jadi Benar. kamu mengasih kesempatan ke orang lain yang Exactly. lebih memerlukan daripada Absolutely. kamu. I think in the end of the day, it doesn't matter whether you get LPDP atau Fulbright, but yeah, you study in US, okay? Kamu dapat funding juga, terus kamu pulang ke return to Indonesia and do something for your community. I think that's it, right? Yep. Okay, it doesn't matter. Okay, aku LPDP, aku Fulbright, so you have to be kayak bangganya luar biasa. I don't think you have to do like that, right? Exactly. Yeah. Karena kalaupun Fulbright, walaupun fundingnya dari US government kan balik ke Indonesia, diharuskan balik ke Indonesia juga untuk kontribusi. Yes. And a lot of people actually think, jadi aku kadang suka nanya kan, kalau misalnya advice datang tuh, Kak aku mau scholarship, terus aku tanya, oh iya mau daftar yang mana? Maunya yang Fulbright. Terus aku udah punya feeling nih, kayaknya dia belum tahu nih Harus Fulbright kembali ke itu pro Indonesia. consnya apa nih dibanding Yes. LPDP. Terus aku tanya, oh kenapa Fulbright? Oh karena nggak usah balik ke Indonesia Kak. Oh tidak teman. Oh tujuannya udah beda nih. Padahal Tujuannya dua-duanya. udah Iya. beda. Oke. Soalnya baik itu juga. Yang pengabdian di Indonesia yang lebih pendek jaraknya yang mana Benar, Kak? Itu benar, pertanyaan juga. benar. Padahal dua-duanya heavy on contribution kan. Iya. Kemarin Exactly. ditanyain Iya. juga di Exactly. essay. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Jadi kalau apalagi teman-teman yang sudah pernah ya alumni ya, jadi bebannya itu semakin berat ketika pulang ke Indonesia jatuhnya, ya kan? Ya. Karena kalau if you talk about the how many people study in US, a lot, so ya. Tapi lu membedakan lu dengan yang lain itu apa? Sebenarnya lebih kepada kontribusi. So how can you help your community do something? I don't know, by teaching mungkin, transfer knowledge, atau there's a lot of things you can do. Okay, so yeah. Take Gimana notes sih? everyone, that's notes from alumni. Oh ya. iya, so mungkin seharusnya tadi di Take awal notes ya. take Oke. notes ya. Itu itu Fulbright. bebannya tuh di situ tuh. Benar sekali. Beban I can Fulbrighters say ini. that. Fulbrighters I ini. can say that. Aku juga Fulbrighter. Itu bukan so- beban ya, lebih ke Bukan kayak beban, apa sih tanggung namanya? jawab. Benar, Nah, benar. iya, Nah, iya. aku mungkin bisa sharing di awal. So when I apply for Fulbright at that time, I didn't know about education is exist. Okay. Same. So I prepare by myself. I completely not know what to do. Jadi kayak aduh harus ngambil tesnya gimana. Waktu itu at that time like a transition from ITP menjadi ke IBT gitu loh. So like tesnya itu dari PBT ya, ITP terus ke IBT, which is like the whole system of the test. Aduh, ini cari informasi dari mana? I did that by myself. Itu yang mungkin saat itu, aduh ini gini banget sih sekolah ke US gitu ya. So finally I got it. Itu yang untungnya. And then ketika saya got a job as the advisor, as advisor, so I have a burden I can say to help assist people how to get through smoothly studying US. Seperti itu kali ya. Yes. Oke, so next. Seru ya kalau ngomong kita scholarship sama Fulbright ya. Seru Nggak dong. bakalan habis, tapi Iya. waktu kita nggak terlalu banyak. Waktu kita nggak Oke, banyak. tadi Santika mention about assistantship, about the fellowship, about other things. Oke, beside tadi ada LPDP, Fulbright, ada nggak sih funding-funding yang lain? Apakah itu assistantship juga is Yeah. considered as a funding or something? I would say assistantship itu fall under financial aid. Jadi kalau kalian nyari scholarship itu sebenarnya juga harusnya di bawah financial aid. Tapi banyak universitas yang di websitenya itu memisahkan. Jadi financial aid and then ada scholarship. Tapi kalau nggak ada scholarship, tabnya itu biasanya under financial aid. Jadi kalau financial aid itu pembagiannya ada scholarship, ada fellowship. Fellowship itu dalam bentuk biasanya assistantship. Nah antara teaching atau graduate assistantship itu yang lebih common. Jadi it's more common for PhD level than the Yes. master's level ya Kak ya. Nah dan itu juga kalau kita ngomongin semacam kayak scholarship agak berbeda. Jadi scholarship itu memang kamu kan dikasih satu fund and that's it. It's kalau full kayak LPDP kayak Fulbright, it covers your living cost, covers your tuition fee,
and you don't even have to do anything gitu. You just need to do your best to contribute back once you're done with the study. Nah, kalau fellowship itu dalam bentuk assistantship itu berbeda, berarti ditukar dengan kamu jadi asisten, right? Dan yang di cover itu range from full tuition coverage, and ada yang partial juga, ada yang dari 30%, ada yang 50, 70, 100% tuition fee waiver, ditambah stipend. Nah, stipendnya biasa standard minimum living cost di sana, tapi kadang kalau memang kurang, berarti kamu memang harus try to communicate with the university juga sih, atau the faculty itu enaknya gimana gitu. Okay, so you want to add something? Mungkin Mei bisa jelasin sedikit kali. Misalnya other than kayak scholarship tuh sebenarnya ada juga program Yes. lain gitu, Iya, fellowship Iya sih, lain. sebenarnya kalau scholarship kan kita ngomongin tentang degree, ada master, undergrad, master's degree atau PhD. Tapi kadang ada opsi-opsi lain ketika kita kayak pengen nih sebenarnya study ke US, tapi range-nya bukan masuk ke degree, modelnya Ya, kayak benar, fellowship, benar, yang benar. assistantship tadi misalnya. Jadi kalau misalnya di Fulbright sendiri kan dia ada beberapa program tuh yang distinguished teaching atau misalnya foreign language teaching assistant, ada yang sisi community college program, bahkan untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah semester 5 dan 7, ya if I'm not, ya 5 dan 7 Yes. kan, itu bisa daftar untuk exchange program. Itu similar sama ISMA. Jadi memang sebenarnya banyak sekali opsi. Exactly. Dan tujuannya apa. Memang kalau fellowship itu sudah segmented sih, kayak misalnya dia harus backgroundnya emang teacher, atau mungkin PhD students yang mau jadi visiting scholars ke university di Amerika Serikat. The thing is opsinya banyak banget Yes. sebenarnya. Jadi kadang nggak perlu ngerasa kayak nggak bisa master nih, atau PhD, udah PhD atau udah master belum mau PhD bisa ngapain ya. Itu sebenarnya banyak banget opsinya sih untuk kalau mau Iya, study ke US. sebenarnya aku setuju banget. Sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak, masalah mau atau tidak, kan gitu nggak sih? Jadi Betul. karena kan kalau kita ngomong kesempatan, banyak banget kesempatan ya. Misalnya tadi kalau misalnya nggak mau degree, ada non-degree, you can start with non-degree misalnya. Kayak ISMA, atau kalau misalnya di Fulbright tadi ada global UGrad, ada betul. global UGrad. Terus misalnya tadi untuk untuk teacher ada DAI ya. Seperti Betul. itu ya. Dan mereka tuh sebenarnya setahu aku ya, mungkin nanti kalau teman-teman dapat informasi yang lain, itu bisa di cross. Jadi misalnya gini nih, kita udah pernah teaching assistantship, FLTA nih, terus pulang, kan ada home residency, terus berangkat lagi, daftar Fulbright lagi, yang scholarship, yang degree itu bisa. Oke. Yes. Kayaknya dulu interesting nggak bisa deh. Oh, that's good. Karena sekarang setahu aku ada yang kayak gitu, ada Oke. mantan FLTA, terus dia balik lagi ke US pakai scholarshipnya Fulbright. The same Yes, tapi scholarship. memang harus ada yang di 2 jedanya tahun sih, itu. harus Benar, home residency dulu. Benar-benar. Oke, nice. Gitu. Yeah. And talking about the home residency atau masa abdi itu beda-beda ya. Jadi Fulbright beda, LPDP beda. Jadi kalau kalian masih deciding mau daftar LPDP atau Fulbright, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor pertimbangan. Dan ngomong-ngomong soal Fulbright update, aku juga dengar update tentang LPDP. Katanya sekarang itu kalau kamu lagi S1 di Indonesia sekarang, katanya sekarang bisa juga loh daftar LPDP. Kan tadinya nggak bisa. Jadi sebelum Gitu. lulus ya. Jadi sebelum maksudnya. lulus. Jadi misalnya kayak sekarang kamu, aduh udah semester 2 nih, tapi kayak aduh kok nyesel ya, kenapa aku nggak kemarin ke US aja gitu kan. Nah sekarang kalau kamu misalnya di posisi seperti itu, kamu mau daftar LPDP, boleh. Nanti kalau dapat LPDP, bisa kamu Oke. ini Wow. Itu malah lebih Is that enak new? aja sih. daftar. New, I think yeah. that's new. Oke. But of course you need to confirm again ya, apakah itu beneran bisa apa enggak atau segala macam. This is what I heard from my advisees, dan dia lagi mau Benar. daftar LPDP. So Yeah. that's that. Sama sekarang bisa co-funding juga katanya. Yes. So yes, Partial. co-funding. Yeah, partial. Ya, Co-funding. jadi partial. Jadi kita ya. akan ngomong juga itu type of the funding seperti apa. Oke, aku tadi pingin ngobrol back to the assistantship itu karena kayaknya menarik. Karena khususnya buat teman-teman yang master degree atau doctoral program degree, karena a lot of people they do not want to apply LPDP atau Fulbright. Oke, jawaban mereka aku nggak pengen aja mas, aku pengen nge-apply assistantship gitu loh. Nah assistantship ini sih memang sebenarnya kalau triknya sih sebenarnya lebih kepada kitanya itu harus proaktif, ya nggak sih? Ask the professor atau ask kampusnya ada nggak sih kesempatan-kesempatan seperti itu gitu. Dan I found a lot of people, even especially for PhD program,
mereka itu kayak ya udah langsung ngomong sama profesor, terus profesornya langsung nawarin assistantship, mau nggak sih kamu jadi assistantship saya? Karena as we know that professor have a lot of money, jadi mereka tuh butuh asistennya untuk ngerunning project-projectnya, makanya mereka itu nanti ada assistantship itu yang ngerunning project. Jadi kamu dibiayain, terus and then you have to work for professor at the same time, right? Seperti itu. Ya, dan kadang orang itu punya pemikirannya sendiri-sendiri ya, kenapa nggak mau LPDP, kenapa nggak mau Fulbright, maunya sesuatu yang non-binding as in you don't have to be feeling like forced to go back to home country, mungkin kamu pengen build karir dulu di sana atau gimana, jadi assistantship itu atau fellowship itu one of the solution, kalau aku selalu bilang. Exactly. Ya, kamu nggak diharuskan untuk masa abdi untuk balik ke Indonesia karena fundingnya dari university-nya, dari profesornya gitu. Tapi in return, you need to work as the graduate assistant atau the teaching assistantship atau the research assistant, Yeah. maximum 20 hours per week, dan itu kamu dibayar per hour. Jadi it's like kamu dikasih gaji buat mengcover tuition fee kamu, buat mengcover living cost kamu di situ. Okay. Gitu. Okay, so I'm so happy to have this discussion like this because some people do not know about that options, ya nggak sih? Jadi kayak, oke, scholarship, kayaknya aku nggak bisa ngelamar lagi, dia udah tua misalnya. Oke, ada kesempatan lain nggak sih? Assistantship, I think is one of those. Okay, so you have to try assistantship. Tadi ada fellowshipnya juga. I think that is the thing that we have to share to people about that options, right? Misalnya benar Betul. nggak sih? Tapi Ya bener kan? Kak, kamu harus ekstra banget loh buat posisi-posisi ini kayak gini. Soalnya kalau kita pikirin satu cohort, misalnya cohort PhD kan udah lebih kecil daripada master. Masa iya banyak banget asisten, kan nggak mungkin. Benar. Dan itu kembali lagi kalau kita udah ngomongin PhD kan harus align dengan si profesornya. So Yes. itu udah lebih mengerucut lagi gitu. Dan ya itu tadi maksudnya kayak dari sekian cohort mungkin yang dapat sebenarnya cuma berapa sih. So again it has to be extra dan emang tidak buat Exactly. semua orang. Yes. Tapi at least people should know about that options. Yes, Terus agree. nanti makanya ngobrol dengan kita karena kita nanti akan share tips and tricksnya bagaimana sih ngobrol sama profesor. Terus email awalnya seperti apa kan gitu ya? Karena we have to build our first relationship like negosiasinya seperti apa gitu loh. Karena think about gini ya, ibaratnya kita kayak kita butuh orang nih untuk cari uang nih gitu loh. Ya nggak sih? Jadi you have to build a conversation, build a new relation with the professor. Makanya nanti with Education USA, we're so happy to have from A to Z, right? From the Yes. beginning until the end, until you get you get a subject. Bahkan sampai sebelum kamu berangkat Sampai kita bikin berangkat. Iya. video. Sebelum berangkat kita juga ada Iya. pre-departure orientations di mana kita akan share. Iya. Biasanya kan ngundang-ngundang alumni juga, Iya. ya nggak sih? Share pengalaman di sana seperti apa. Ya, tapi my only first and biggest tip ya, kalau kalian mau approach profesor manapun, mau level apapun, mau email ke universitas apapun, not even only US, jangan emailnya, "Hi, I think you have money, can I have That's what scholarship?" I'm talking about. Atau kayak ke profesornya kayak, "Oh, I heard Education USA said professors have a lot yeah. of money, can you give me money to study there?" Tapi Ya. Santika sendiri pernah nggak dapat ngebantuin sampai, Kak aku pingin kirim email nih, bisa nggak dibantuin untuk Ya. sampai Ya, ada segitu sampai juga kadang ya? aku proofread email, aku yang kayak I think this email is too long gitu Oke, kan, kayak bener-bener oke. satu halaman kayak essay gitu, jangan gitu kan. I think you need to understand from their perspective, kayak dosen kamu misalnya dulu pas kamu S1, dosen kamu kan pasti sibuk. Nah ini sama, apalagi kalau yang cohortnya itu besar ya, kalau di US itu bisa ratusan. Bahkan kalau dia ngajar beberapa bisa, muridnya bisa ribuan gitu kan kadang. Nah itu kamu harus pikirin dia tuh sesibuk apa, jadi kalau email kamu itu sepanjang itu, dia tuh udah gak punya waktu Benar, buat benar. baca gitu. Capek Boro-boro, bacanya, iya. boro-boro sampai ke attachment kamu. Dia baru baca setengahnya udah kayak bingung, ini kenapa ya? Ya. Terus kadang-kadang orang ngerasa, aduh mas aku kayaknya perlu nge-touch semuanya deh biar mereka baca. Tapi kan nggak seperti itu juga kan. Iya. ya. Nggak. So, Karena kamu harus pertamanya you need to be very straightforward dan maksudnya sopan dan to the point, kayak Prof, aku ngelihat mungkin interest kamu, aku ngelihat kamu lagi ngelakuin riset ini dan itu, dan aku punya pengalaman ini dan itu. Aku tertarik nih buat coba pursue PhD di program ini under your supervision.
menurut kamu kita punya research ini vision missionnya sama nggak ya? Yeah. Nah kalau misalnya kamu ada waktu, kita bisa nih coba Zoom atau Yes. I'm open to doing a meeting, Mm-mm. discussion, phone call, whatever gitu. Yeah. So you Atau build the kayak relationship first. Exactly, Exactly. that's what I'm talking Kayak, about. Ya, iya. itu that's what we're gonna help. Oke, jadi teman-teman kalau sampai segitunya kita ngebantuin loh. Jadi if you have that questions, aku pingin dibantuin nih sampai ke emailnya. Tapi kita nggak akan bantuin kamu nulis email ya. Kita akan ngebantuin ngecek sih bagus nggak sih Yes. bahasanya atau gimana. Kayak attractive nggak sih? Begitu gitulah. So we can do that as well. sama kayak essay ya, kita nggak Exactly. nulisin. Okay. Hopefully that we can have a session specifically for essay Yeah. one day, Yeah. okay? So tadi kita udah ngobrol LPDP, and then we also talk about Fulbright, and then we also about assistantship. I think there's more into master degree, doctoral Yeah. degree. Yes. Sekarang kita akan ngomong undergrad. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya kesempatan? Ada. Sebenarnya Yang ada khususnya degree ya? khusus degree ya. S1 Sebenarnya S1, S1. dari pemerintah pun sekarang ada Oh ya nggak, San? yes. BIM ya kan, Oke. ada Beasiswa gitu. Indonesia Indonesia maju. Maju. Ada ini nggak sih sekarang kayak tambahan, kayaknya US University-nya nambah. I have to Kalau check, I think. I haven't get any update about that. It I could haven't be. checked dulu. It could From be. seingat aku from the first time it was launched, which is like 2 or 3 years before. Ini baru angkatan ketiga Ini yang ya. keempat. Ini mau Angkatan BIM keempat. 4. Iya. Nah Jadi kayaknya mereka dari lagi. angkatan pertama itu sampai sekarang the option for US University seingat aku udah nambah. So oke. even more reason kalau misalnya kamu maunya ke US, dan aku suka bilang ya jangan nanggung lah ke US aja. Kenapa kan? Maksudnya secara price point, secara Cari yang paling quality, mahal ya. iya Ya, kan betul, jauh. kan kamu qualify buat apply BIM Yes. gitu. Kenapa nggak aim for something higher? Yes, gitu. Exactly. True. Okay. It's something that mungkin yang sayangnya adalah teman-teman atau mungkin parents itu yang belum mengerti adalah mereka mulai cari BIM setelah kelas 12 mau daftar kuliah. Yes, No, yes, that's a little too late sayangnya gitu. Jadi memang persiapannya itu harus dari awal kelas 10, kelas 9 kalau bisa udah mulai aktif ikut kompetisi, mulai aktif ikut cari informasinya, mungkin webinarnya atau apa gitu. Nah, itu something yang harus di-build juga. Just like Betul. building relationship with the professors untuk S3 ya, ini kayak buildingnya itu adalah profile si students ini gitu. Nah, jadi emang itu makan waktunya bisa sampai 2 tahunan gitu. Ya Oke. maksudnya kan kadang kita nggak bisa yang kayak kelas 11 nih kayak ada BIM baru discover misalnya. Mau daftar tapi gue belum punya medali nih, Oh requirement-nya medali. iya Terus benar. kayak gue mau nyari lomba di mana harus ada nggak prestasinya Ada kan. achievement Exactly. gitu-gitu ya. Ha-ha. Oke, tapi hopefully nanti ke depan mungkin akan ada, ini kan kalau kita ngeliat BIM-nya itu memang khusus buat orang-orang yang punya prestasi, misalnya Betul. seperti itu ya. Hopefully nanti mungkin ke depan kok akan dibuka reguler, so I think everybody can apply. Betul. Hopefully ya, Hopefully seperti ya. itu ya. Semoga. Tapi even without the beasiswa Indonesia Maju, kita kan sekarang ngomonginnya full doang ya beasiswa Yes. Indonesia Maju full as in tuition fee ke cover, living cost ke cover, jadi nggak usah pusing. Tapi udah kayak gitu aja masih ada parents, masih ada students yang kayak Kak ada nggak selain BIM? Iya, Karena, iya benar. Karena apa yang mereka khawatirkan itu adalah masa abdinya. Again, jadi ada yang bilang masa abdinya begini, ada yang bilang masa abdinya begitu. Mungkin karena memang masih lumayan baru ya. Jadi we know that the government is working on it, but of course you need to know that there's always a risk on that gitu kan. Jadi aku bilang kalau prioritas kamu adalah sekolah ke Amerika dan menemukan full funding, you need to take the risk gitu kan. Exactly. Tapi kalau kamu perlunya cuman partial scholarship, banyak banget sebenarnya Yeah. opsinya Iya. gitu. Seingat saya juga kayaknya yang tahun kemarin yang ke US dengan BIM itu ada sekitar 30-an gitu. Ke US ya. I don't know, so did you advise a lot BIM yang tahun kemarin? Kayak Caroline Tahun atau BIM? kemarin aku Lumayan. nggak Banyak BIM nggak ya. sih? Tahun ini tapi banyak Ya, tuh yang advising untuk BIM dan dapat pun banyak. Oke. Gitu. Jadi ada yang udah sampai tahap interview, cuman mungkin dia juga dapat offer dari negara-negara lainnya. Benar, karena Jadi, opsi mereka nggak hanya ke US iya. ya. it's like LPDP basically Benar, kan benar, bisa ke benar, beberapa negara. Oke. Gitu. I think that's why Indonesian people tend to look at scholarship karena banyak banget scholarshipnya nggak sih. Betul. Jadi Betul. kemana-mana pasti pertanyaannya scholarship gitu. Oke, that's from Indonesian government. So what about the university itself? Ada nggak sih beasiswa yang Yang ditawarkan sama universitas? Nah, kalau aku selalu bilang ke advices, kalau kamu ngelihat scholarship tulisannya full di US University website, you need to make sure itu fullnya full apa? Full tuition aja atau full as in tuition plus living cost. Jadi kalau kamu
berasumsi oh full tuition berarti nanti my living cost juga ke cover. Kamu daftar, kamu dapet, tau-taunya habis itu kamu realize, oh but I need to cover my own living cost. Udah deh, jeng-jeng Benar, gitu benar, kan. Sedih gitu jadinya. Jadi dari awal kita memang harus teliti juga buat ngelihat itu tuh ke covernya apa aja. Karena the term full itu kadang maksudnya full tuition, bukan full as in your cost of attendance, it's different gitu. Ya. Nah, jadi emang kalau buat undergrad itu emang harus researchnya lebih banyak lagi karena kalau dari sekolah kembali lagi kita nggak tahu funding sekolah itu tahun itu seperti apa. Tapi basically emang kebagi dua kayak tadi Santika bilang ya ada yang full, ada yang parsial, ada juga yang satu based on merit, satu lagi based on needs gitu. Nah jadi kalau based on needs ini adalah berdasarkan seberapa besar kapasitas keluarga murid ini bisa membayar tuitionnya gitu. Yes. Apakah ini fully met by the university atau university hanya akan memberikan ekstranya nanti 20-30%. That's something that has to be communicated with the university. Nah, satu lagi based on merit. Nah, kalau based on merit ini apa aja nih ada banyak. Based on talents bisa, based on skills and achievements bisa, based on grades juga bisa. Jadi ada yang kayak oh ya kalau nilainya GPA-nya 4,0 otomatis masuk presidential scholarship, meaning mungkin 70% di cover atau 30-50% di cover. Nah, kalau misalkan based on talents bisa jadi itu di sekolah-sekolah yang mungkin lebih spesifik seperti misalnya sekolah arts gitu. Yang mungkin nanti di sekolah A dan B kalau misalkan portfolionya seperti apa 100% tuition pasti akan di cover gitu. Lalu nanti funding untuk living cost-nya gimana? Nah itu bisa bekerja di kampus part time gitu atau misalnya menjadi residence assistant gitu. Jadi itu mengcover dormitory-nya. So there are a lot of things that can be worked on. Nah yang satu lagi yang cukup besar juga adalah athletic scholarship. Nah just like, nah tapi athletic scholarship ini sama halnya seperti BIM, berarti portofolionya harus dibangun dari awal karena gimana caranya tahu sekolah ini karena kalau athletic scholarship itu tidak melalui admissions. They have a different route namanya recruitment. Nah rekrutmen ini terpisah dengan admissions. Kalau kamu direkrut belum tentu kamu diterima di admissions. Kamu diterima di admissions belum tentu kamu direkrut. Jadi you have to go through two steps. Dua pintu ya. Dua pintu gitu. Nah di mana kalau melalui rekrutmen berarti kan mereka juga harus tahu. Oh kamu berenang, sejago apa sih kamu berenangnya? Udah berapa medali yang kamu punya? The same as BIM gitu. Kamu udah pernah punya medali apa aja gitu loh. Gak bisa ya kamu tiba-tiba kayak aku mau dapetin swimming scholarship terus gak bisa, ya gak bisa. Mas aku kayaknya basketball player nih, aku pengen bisa coba beasiswa bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu loh. So tapi kan again kamu harus dari dribble terus menunjukkan skillsnya kan. Skillnya kan harus tunjukkan ya seberapa hebat atau enggak. Tapi you guys help a lot. Aku juga ngebantu. Tapi kalau yang sport aku ada 1-2 gitu. Tapi yang ngebantuin yang untuk yang partial scholarship tadi ya. Banyak nggak sih yang teman-teman ngebantuin itu keterima dapat partialnya atau there's guarantee 100% get partial scholarship ketika mereka udah nge-apply atau gimana sih prosesnya sebenarnya? It depends ya, setiap university. Aku beda-beda rasa kalau S1 itu tricky-nya kamu harus watch out buat dia punya early decision, early action and regular decision karena it gives you different opportunity and different amount of maximum scholarship that you can get, especially in the partial area yang tadi Kak Olin bilang benar ada by merit base, ada yang by need base. Nah need base itu bahkan ada yang namanya financial aid need base. Yang pernah kita dengar itu Kak, kalau pas kita ke high school itu ada salah satu anak yang konsul ke kita dan kakak kelasnya itu dia apply financial aid dan itu need base dan tentunya ke covernya sangat banyak. Gitu. Aku tahu bahkan kita orang Indonesia itu jarang sekali tuh yang dapat need base. Because a lot of people don't know itu pertama dan itu memang prosesnya panjang dan kamu benar-benar harus rajin buat bolak-balik nanya sama admission office-nya, sama universitasnya, sama pokoknya siapapun yang bisa membantu kamu dari universitas itu. Jadi kalau kamu memang niat cari scholarship yang mau gampang, there's no easy scholarship, there is no competition scholarship. Jadi kalau aku dapat pertanyaan, Kak scholarship yang gampang yang mana? Kak aku mau tidur-tidur aja dapat scholarship bisa nggak sih? Gitu ya. Kalau gitu kita juga kita juga mau. I'm still looking for that. I haven't find that yet. Oke, so iya sih sebenarnya. Jadi again ya sebenarnya I'm so happy to have this conversation. Ini akan jadi teman-teman jadi tahu gitu ya, ternyata ada merit based scholarship, ada need based scholarship. Nah kalau need based itu kalau pengalaman gue sendiri bahkan
I don't think I found my advisee just get a need base. Kalau merit Jarang base itu banget. pasti ya. Sangat Iya, jarang. Dapat ya kalau merit base ya. Tapi kalau need base, Sangat Karena jarang. kayaknya emang prosesnya susah sekali ya. Susah, maksudnya Ribet. kamu banyak data yang harus kamu Yes. input, Ya, termasuk pendapatan orang tua, pendapatan keluarga, tax, pajak. Tax, receipt, iya. and everything that needs to be included that show that you couldn't afford it. Tapi walaupun kamu masukin itu, it only will work kalau kamu keterima di sekolah Yes. itu. Oke. Jadi kamu daftar, bukan auto kamu daftar financial aid, kamu bakal keterima di sekolahnya sama kayak tadi apa? Iya. Yang yang daftar, recruit, ya. yang daftar kayak recruitment itu. Jadi it's kalau kita ngomongin scholarship itu jangan disamakan sama letter of acceptance. Oke. Yes. Oke. Karena bahkan untuk daftar scholarship S1 aja, sometimes they have a separate application gitu. Jadi Benar, kayak benar, you benar. have to write an extra essay Essay. gitu untuk kenapa harus dapat scholarship Ya. gitu. Oke. Mungkin aku sedikit emphasize ke tadi sport scholarship ya atau athletic scholarship. Karena to be honest, I'm not the expert on that karena aku kadang-kadang itu kan sangat detail ya. I don't know, mungkin if you can share about that, prosesnya itu seperti apa sih? Do you have to go through all the process? Ada yang tahu nggak sih? Misalnya kayak did you Jadi first of all you have to contact the coach. Nah, first first contact the karena coach? you have to Okay. go through recruitment kan. Yes, Jadi kalau okay. misalkan coachnya, think of it kayak PhD, you contact the professor. Oke. Nah, profesor ini mau support kamu apa enggak? Okay. Coachnya ini mau support kamu apa enggak? Berarti oke wait, berarti kita nggak ke kampus, nggak ke universitinya dulu dong. Beda. Nah, jadi You have to go to the coach you first. have to go to Okay. the coach Okay. first. Tapi ini juga ada dua macam. Some big universities, Division 1, so Division 1 tuh yang kayak gede-gede ya. Gede banget. Okay. Sekolahnya yang mungkin kayak kita semua udah pernah dengar Okay. tanpa harus menyebutkan Okay. brandnya ya. Division 1, coach itu bisa punya pengaruh ke admissions. So kalau Oh, coachnya okay. bilang anak ini bagus banget lo harus terima. Admissions itu bisa sway decisionnya mereka. Yeah. Tapi for Division 2, Division 3 yang sekolahnya lebih kecil-kecil lagi, itu biasanya coach nggak punya say gitu. Jadi coach itu nggak bisa dibilang, oke kamu saya mau rekrut. Tapi admissions itu saya angkat tangan. Jadi tetap harus lolos di admissionsnya gitu. Oke. Jadi ada tahap itu juga. That's why you have to build the relationship with the coach first. Oke. Gitu harus ngebuktiin ke coachnya bahwa kayak, oh ya tahun ini saya menang medalinya ABCD, competingnya di ABCD Oke. lokasinya Betul. gitu. Terus dapat support dari misalnya di sini dari Minister of Sports gitu, atau misalkan kayak bukti apa, sertifikat apa gitu. Right. And sometimes waktu itu ada yang datang ke aku, dia kalau nggak salah, I think it was swimming. Katanya coachnya dia yang di sini itu ada kenalan dengan coach yang di US universities. So sometimes it can be from coach to Yes. another coach, tapi menurut aku ada baiknya kalau kamu bisa get a chance to be directly Yeah. in contact with the coach Yeah. in the US universities. I think that is more direct ya, maksudnya. Iya. Jadi lebih tahu lah gitu talent anaknya dan segala macam. Exactly, karena itu every few months you have to update the coach sebetulnya kayak, Oke. oh ini achievement barunya, ini achievement barunya. Kenapa harus diupdate terus? Karena you're competing with many people all Yes. around the world kan. Biasanya itu kayak proofnya itu through apa kayak YouTube kah atau gimana sih kayak Itu ada bisa recording sih kalau recording bukan YouTube atau bisa. karena kan oke, saya menang ini menang itu, so there's no proof, right? So Tapi evidence-nya apa? gitu? every competition Pasti yang ada ini. udah organized very well, itu mereka punya recordnya online. Gitu. Nah, So, jadi itu itu pakai official on itu the ya? website, namanya ada di situ plus ranknya dia tahun Ya. itu atau di semester itu berapa. atau ada certificate official atau ada medali yang official. Oke. betul. And sometimes kalau yang memang bukan sesuatu yang integrated online banget, kadang bisa foto dia sama medalinya aja sih. I Bisa. would Ya, say any gitu proof kan. gitu loh. Ya, Tapi kan at the end of the day intinya saat kamu bisa membuktikan progress, kayak misalnya swimmer itu kan dia bisa progress dong. betul. Hari ini Waktunya. ya waktunya berapa gitu, semester depan berapa. Nah, juga jangan kaget juga kalau nanti dites nyampe sana Exactly, terbukti benar, apa benar, enggak benar, benar. gitu. Dan kadang not only that, you need to be able to give them something real in person. Jadi ada yang sampai waktu itu ada yang bilang dia diundang buat kayak audisi gitu, semacam audisi di Oh. I don't know, it's when the coach is Yes. visiting Itu atau every Jadi summer, kayak- itu ya every summer gitu. biasanya Jadi ada. antara dia yang ke sana apa, coach yang ke sini. Yes. I don't know. Oke. Wow. Oke. Jadi emang effortnya lumayan Lumayan ya. tinggi sih. Dan Oke. itu spesifik banget.
and to be honest, I'm not helping a lot yang ngebantuin atlet ya. So jadi kalau buat teman-teman yang ingin belajar ke US through scholarship, Caroline, you expert on that? Which part nih? Nah, dijual. Which Untuk part? ngebantuin yang sport mungkin lebih banyak. I don't know, Kalau anybody ya. we can help. Kita Yeah, bisa kita bisa ngebantuin coba. we can sih. help. At least kalaupun misalnya, let's say I don't know the Basic. answer, you don't know the answer, we communicate Yes, almost biasa on a seperti daily itu. basis Ya. kan. Biasa seperti Saling itu. Jadi mengisi. kalau misalnya kita ada pertanyaan, kita akan selalu nanti akan tanya through to the group. Kini ada yang nanya seperti ini, nanti gimana gitu. So jadi again, there's a lot of options ya, especially for the scholarship atau financial aid tadi misalnya ada sport dan There's even like music scholarship. Yeah, Dan right. Exactly. sempat ada yang dapat full dari Berklee College of College of Music. Berkeley ya. ya. dan itu untuk S1. So, tapi kayaknya ke covernya cuma tuition doang. Mhm. Dan itu memang prosesnya beda sendiri sama kalau misalnya kita apply dari Common App buat misalnya major-major yang Yes. lebih mainstream. Itu benar-benar kamu harus provide, mungkin kamu main piano atau kamu main instrumen violin Yes. atau whatever. So it's very specific and there's an interview and everything. You have to So go it through an really audition depends. biasanya. Kayak scholarshipnya itu requirementnya apa. Jadi kalau udah tahu mau scholarship, kamu ada baiknya lihat dari list scholarship yang available itu apa, Yes. kamu eligible yang mana. If it says US resident, green card holder, and if you're not eligible, then don't think about it. Don't bargain for it. Don't even maksudnya kayak lihat yang lain gitu loh. Sampai ada yang spesifik transfer scholarship. Jadi Oh kalau misalnya yeah, that's Yes. nice. kamu S1, Okay. kamu Nah, milih itu ke kayaknya seru community deh. college. What is the transfer scholarship? So if you know S1 di US itu ada dua pathway. Kamu direct as an undergraduate di 4-year university, or you can go to community college, a 2 years institution, and then by the end of the second year or when you get the AA or AS degree, then you apply to transfer to the 4-year university. Tapi kalau kamu successfully accepted buat jadi masuk as a transfer student, itu kamu mulai di tahun ketiga dan lanjut ke 4 dan lulus dapat S1-nya dari universitas itu. Without any record in your certificate saying that you are transfer student and everything. Jadi itu as if kamu tuh benar-benar mulai dari tahun pertama dan tapi kamu dapat 2 certificate, yang satu AS or AA degree dari community college, yang satu S1. Nah, transfer scholarship itu adalah pas kamu apply buat transfer ke universitas dari community college itu, kamu bisa tuh daftar transfer scholarship. Is it guarantee 100%? Nope, there's Okay. no guarantee. There's never a guarantee. on So scholarship, honest, tapi okay. maksud aku kamu bisa mencoba gitu loh, daftar gitu. When a student is very very good, as in akademiknya bagus, GPA-nya, terus dia juga aktif, dia kerja di kampus sebagai kayak student council atau kayak OSIS-nya ya kalau di SMA, itu tuh bisa universitas itu saking pengennya dia transfer ke universitasnya mereka yang kayak, okay, we will give you scholarship ABC. Okay. Just attend our school, just transfer to our school. Itu ada yang kayak gitu. Jadi itu ya, it's a good chance. Dan kalau kita ngomongin partial scholarship kan orang suka mikirnya, if you have one scholarship, you cannot have the second scholarship. Tapi partial scholarship itu ada beberapa yang bisa di-combine. Okay. Gitu. So you can actually stack them up sampai Yes. fully covered. Itu banyak juga Banyak. sih Banyak kasusnya. ya. Selama gitu. kamu ngecek sama the school atau the scholarship Yes. yang ngasih scholarship itu, kamu cek ini bisa Boleh, nggak ya. dipakai bareng sama scholarship A dan B dan C aku gitu. Okay. Yes. Ya, tadi kita udah ngobrol banyak ya, degree scholarship, non-degree scholarship tadi udah ngomong. Ada nggak sih kira-kira yang aku miss? Ada nggak sih other scholarship, other financial aid that you just bump into? Oke, kayaknya gue baru dapat kemarin nih. Sebenarnya satu Banyak sih Bang. sih. Jadi Ada nggak sih? beberapa university, Mhm. kalau misalnya kita proaktif, mereka might have special scholarship for Indonesians, might Exactly. have Oh, special really? scholarship for Kalau kamu niat Singaporeans. nyari ya. Kalau mau berniat nyari sebenarnya ada. Ada gitu. sampai segitunya Tapi ya? kadang nggak dipublish di website. Exactly. Jadi Karena memang kan- harus So, proaktif. Ya karena Oke. maksudnya the whole point of US itu kan mereka punya value yang equality ya. Jadi Yes. kalau mereka cuma masukin certain nationality itu kayaknya aneh gitu kayaknya. Benar. Jadi kalau kamu rajin, kamu in touch with the admission office atau with the Yes. professor or with the coach, and then you can ask them kayak introduce yourself, kamu dari mana, background kamu seperti apa, pengen major seperti apa, and ask them if you have any scholarship opportunities for me. Dan waktu itu memang ada yang kayak spesifik ya buat ada, orang buat Indonesia, dan kalau nggak Indonesia. nanya nggak tahu dong gitu Oke. kan.
Ada yang tahu nggak sih kampus apa itu? Ada nggak? I Do you remember forgot. that? Tapi Wesleyan ada ya? even like Nah, Sandi lulusan mana ya? Wesleyan University. Wesleyan. Wesleyan kan memang Masih nggak ini sih? yang global apa yang Is that Asian still? free Ada man. yang khusus, per ada yang satu khusus negara. Indonesia juga. Oh There's- gitu. There's other one. It's a technical institution. I can't remember. Jadi kalau Interesting. Indonesia tuh they have a higher scholarship. Misalnya yang lain dapat 50%, Indonesians dapat 75%. Wow. Okay. Gitu. And last one yang kita tahu dari FAIR itu adalah USC. It's especially Right, Oh for USC yeah, Marshall. USC yang Marshall. yeah. For Jadi business school. kadang ada tuh yang kayak gitu. Jadi kayak alumninya mau kolaborasi sama faculty-nya untuk mensupport more Indonesians to go to that specific school. They can do that. Jadi memang itu salah satu cara alumni berkontribusi ya. Yes, I totally agree. We have to be proactive. Jadi intinya kalau kamu nggak ada kegiatan atau nggak terlalu sibuk-sibuk, email tuh kampus. Yes. Ada nggak sih beasiswa khusus Indonesia? Minimal Gitu kali cari ya? follow dulu lah di Ya, follow dulu sosmed ya. kek atau Benar. cari Baca-baca dulu di websitenya, website. iya Iya. gitu. Jadi kayaknya waktu kita udah mau habis deh Kak. Oke, just 5 more minutes. Mungkin tips untuk Nah, daftar scholarship. Oke, so the tips and tipsnya ada nggak sih untuk pingin daftar? Ini kan ya kakak-kakak advisor ini ngebantuin banyak ya. Kira-kira ada nggak sih saran atau pesan atau tips and trick how to apply the scholarship? Apa yang harus kita lakukan pertama? Dari Kak Mungkin Mei dari Mei dulu, dulu. karena Kak Mei berpengalaman. Kalau ngomongin scholarship yang pasti harus tahu dulu needs kita tuh sebenarnya larinya Apa? kemana. Mau degree, non degree, pengembangan karir lah harus tahu dulu satu. Kedua, tahu requirements-nya udah memenuhi atau belum. Karena biasanya scholarship itu karena very kompetitif, begitu lihat misalnya oh TOEFL IBT-nya harus 80, Yes, nilainya yes, cuma yes. 79 tuh udah pasti kayak out Oke. gitu. Jadi kayak pastiin menuhin requirement. Berikutnya kalau semuanya udah terkumpul tuh requirements-nya harus daftar sih. Jangan Yes. cuman kayak nyari-nyari doang, Oke. riset-riset doang tapi nggak Setuju. didaftar. Cuma lah. Kalau dari aku sih mungkin follow up with what May already said ya. Do your research, itu nomor satu. Yes. Do your research karena ya kayak yang tadi kita jelasin ya udah banyak banget tuh opsinya. Dan sebenarnya mungkin banyak yang cocok buat tipe orang yang berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua mindsetnya juga harus tahu bahwa kayak nggak ada scholarship itu yang pastinya Iya, gampang. benar. Dan nggak ada Benar. scholarship itu yang akan kurang lebih apa ya, akan membebaskan kamu dari any type of duty. Sebenarnya tuh nggak ada gitu. Kalaupun dapat scholarship dari sekolah tidak harus kembali ke Indonesia, duty kamu apa? Duty kamu berarti harus fulfill grades-nya yang sangat tinggi gitu loh. So keep in mind bahwa they give you a scholarship, they give you money because they invest in you, right? They need to have something back from you. Jadi itu Exactly. juga harus keep in mind juga sih. Gitu. Oke. Iya, I agree with Kak Mei and Kak Olin. Walaupun scholarship dari sekolah itu mereka tuh pasti ada apa ya, syarat untuk kamu keep that scholarship. Kamu harus perform misalnya GPA atau even join some club or do something. Yang kayak diversity scholarship itu tuh syaratnya kamu tinggal di dorm to contribute to the diversity. It's as funny as that, Yes. tapi it's a requirement gitu. Jadi kamu lihat pro and cons-nya. Once you decide, whatever you decide, selama ke US kita di sini buat ngebantu kamu selama kamu mau put effort, you want to put time to make appointments with us, we are all here. Yep. Jadi make use of Education USA's free services and elaborate service. Kedua, menurut aku preparation itu it's the key. Kalau kamu baru tahu Fulbright hari ini dan deadline-nya is like next week, then you know, okay, you be realistic kayak, okay, aku nggak bisa nih fulfill semua requirements-nya. Ya udah, aku prepare almost 1 year, right, buat tahun depan. Ya kamu prepare gitu, how much time I have and everything. Come to us, ask questions, baca FAQ-nya. Gitu. Jadi benar-benar do your research and then prepare accordingly, and of course apply. Yes, I'm echoing what you guys mentioned. Keep applying, keep applying, keep applying. Kita nggak tahu which one ya. Oh ya, Tahun keberapa yang kita dapat. Betul. Karena kalau aku sih ngelihatnya banyak teman-teman itu yang terkadang itu yang banyak kita butuh bantuan itu sebenarnya lebih kepada semangatnya sih. Gitu loh, ya nggak sih? Jadi kayak we have to encourage them. Kamu harus nge-apply, kamu pinter, kamu bagus. Gagal sekali, you have to try another one. You have to try it next year. Next year gagal, coba lagi. Makanya that's why we exist ya.
kita Education USA. Kalau kalian nggak bisa, ada yang miss nih, kayaknya kurang apa. That's why you guys need to talk with Education USA. Ini expert banget nih untuk bisa ngebantuin kalian untuk belajar ke Amerika Serikat. Oke? Alright, Yes. it's so nice, right? Yeah, Yeah, we something need like to do this. this more. Fun ya. Dan Okay, memang it's really banyak fun. yang daftar. I think this resonates. This is what you guys experience juga, Kak. Banyak yang apply-nya udah keberapa kali baru dapet. Exactly. Ya. Ada Jadi itu banyak loh. Sekali jangan nyerah. Ada tuh yang sampai jadi berita, dia sampai 25 kali enggak, dia use it prestasi. Oke, dia 25 kali nge-apply and then I don't know The dia tenacity. and Jadi then kayak- he got it, right? Ya, it's either. Jadi kamu mikirnya gini. Aku nggak akan nyerah. Jadi kalian yang harus give me. Yes. You need to have that Sampai mentality. nggak mau ya. Akhirnya sampai Iya, harus kayak mau, gitu. kan. Aku akan Nggak daftar nyerah, kamu terus. yang nyerah. Aku akan daftar terus sampai kamu nyerah kasih aku scholarship-nya. So you Oke, have to meet it. it was so nice ya. Kita ngobrol seperti ini. This is the first time we do a chit chat like this, all Jakarta advisors. Hopefully we can do that next time. Let's Hopefully. do I don't know. it. Absolutely. Okay, let's do it. Okay, so hopefully you guys got a lot of information about what we have discussed today tentang scholarship karena itu penting banget. Jadi teman-teman tadi sudah dapat informasi yang cukup komprehensif dari kita. And then what you have to do next, talk with Education USA. Alright? So, okay, Yes. bye-bye. See you next time. Bye-bye. Thank you. Okay, thank you for Education USA Advisors for the very fun session. Jangan lupa abis ini book session kalian sama our advisors. And if you think our event today is fun, please check out our social media. We are on Instagram, Twitter, Facebook at AT America. And please consider subscribing to our YouTube channel and newsletter as well. And with that, thank you so much everyone for tuning in and see you at the next session. Bye-bye.